Nah, sekarang kita sudah juga sedang merancang bagaimana supaya anak-anak yang anak-anak muda itu supaya bisa lebih mau mencintai agamanya, khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, dan mau mengetahui tentang bahwasannya Islam itu indah, bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Insya Allah apa yang sudah diberikan itu memang dikembalikan kepada umatnya, dan harapannya kepada masyarakat Bogor, terutama anak-anak muda, dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan secara tidak langsung kegiatan ini dapat mengetuk hati dan membuka hati dari anak-anak muda untuk kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti ini. Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita tahu ISMI ini adalah organisasi yang mewadahi para cendekiawan muslim se-Indonesia. Kegiatan itu hanya bersifat seremonial seperti memberikan kuliah umum dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini, mengawali 2025, ada terobosan baru yang dilakukan ISMI Kota Bogor, yaitu akan mengadakan kegiatan untuk memperingati bulan Ramadan. Seperti apa kegiatannya dan bagaimana penjelasannya berikut dengan Ketua Panitia Penggalangan Dana ada Bapak Rinaldi Bakri dan Ibu Dewi Puspasari sebagai anggota. Silakan Pak, bisa dijelaskan mungkin kegiatan apa ini, namanya apa dan mungkin apa tujuannya? Ya, jadi ini suatu kegiatan yang kita sudah rancang lama, namanya BIFES. Jadi di Bogor sendiri, BIFES apa Pak? Bogor ISMI Islamic Festival. Jadi BIPES 2025. Jadi di Bogor sendiri itu ada berbagai festival yang sama kita ketahui. Tapi ini uniknya kali ini ISMI menggelar suatu acara yang saya pikir spektakuler, yakni Bogor ISMI Festival BIPES 2025, yang dimana muatannya itu tidak hanya berupa kajian-kajian saja, walaupun itu memang bagian dari acara ini. Ada nanti kita semacam kuliah sebelum berbuka puasa. Kemudian ada yang paling menarik juga, nanti kita akan buat berbagai kompetisi. Mungkin beberapa hari sebelumnya rekan-rekan saya sudah datang kemari. Ada festival Marawis, kemudian ada berbagai festival lain nanti juga akan disampaikan oleh Bu Sari. Dan yang paling menarik nanti buat anak-anak Gen Z itu adalah Sunlight di mall, on the mall, ya, Sunlight on the mall. Kemudian kita juga punya beberapa acara penunjang UMKM. Itu beberapa UMKM kita kumpulkan di Botani sebagai senternya dan di beberapa kecamatan. Nah, di sana di samping produk-produk UMKM ini dibeli buat untuk takjilnya, karena nanti takjil itu sendiri ada 12.000 takjil ya, selama sebulan. Nanti selama efektifnya mungkin 10 hari kita lakukan, itu dibeli dari UMKM yang dibina oleh ISMI. Kemudian nanti juga akan disampaikan Bu Sari detailnya beberapa UMKM dan persis lokasi tempatnya gitu. Jadi acara-acara seperti inilah yang kita kemas untuk menggait anak-anak muda, supaya anak muda tahu kalau Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena nanti ini kita buat di mall yang cukup besar di Kota Bogor dan kita spreading ke beberapa kecamatan. Nah, di situ juga kita create acara-acara. Salah satunya nanti akan diterangkan oleh Bu Sari juga, itu tentang kompetisi film ya Bu ya, film festival film. Jadi itu merupakan latar belakangnya dulu gitu. Nah, kemudian tentunya acara ini nanti banyak mengeluarkan dana atau banyak membutuhkan dana yang kita kumpulkan bersama sesama anggota ISMI, sesama stakeholder yang ada di Kota Bogor. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah
kemudian juga dengan beberapa institusi perbankan swasta, perbankan pemerintah juga, yang sama-sama nanti kita menggelar acara ini bersama dan support dana dari mereka. Kemudian harapan-harapannya nanti supaya seluruh warga Muslim di Kota Bogor juga ikut berpartisipasi pada acara ini. Ya, menarik nih. Apa mengemas kegiatan Islam di bulan Ramadan? Kami itu membosankan ya. Tapi ini menarik kayak ini dikemas itu dengan apa ala-ala kekinian gitu kan, dikemasnya di mall. Dan itu jarang-jarang ada acara seperti itu di mall. Ya, mungkin kenapa memilih mall sebagai lokasi utama kegiatan Bogor ISMI Islamic Festival ini? Ya, mungkin Bu Sari bisa ceritakan kenapa kita pilih mall sebagai center acaranya. Ya, dan salah satu mall yang paling besar Bu di Kota Bogor, Botani Square. Baik Mas, Bu. Terima kasih. Mungkin kenapa alasan ICMI untuk mengadakan di mall, kebetulan Mall Botani juga mensupport dan mendukung kegiatan kita, dan memang ini adalah acara pertama bagi ICMI. Harapannya adalah ke depannya ini bisa kita kemas menjadi suatu agenda kegiatan Kota Bogor khusus di Ramadan, di mana bisa menjaring turis juga, wisatawan, kemudian peningkatan pendapatan daerah dan semuanya. Jadi seperti Mas juga tahu ada Festival Merah Putih, ada CGM, itu kan menjadi trademarknya Bogor. So harapan kami dengan kita disupport oleh salah satu mall yang posisinya, lokasinya juga cukup strategis gitu ya, dari semua arah Bogor itu ada, kemudian kebetulan juga selain di Botani, kami juga ada di 6 kecamatan Mas kegiatannya. Jadi tidak hanya terpusat di Botani seperti itu. Jadi di kecamatan-kecamatan juga nanti bekerja sama dengan para camat dan tim-timnya, kami akan adakan pasar UMKM dan kegiatan-kegiatan sehingga semarak Ramadan ini bisa terasa di hampir semua wilayah di Kota Bogor. Ya, UMKM itu apa aja Bu? Apakah ada UMKM mungkin makanan, pakaian, apa sebagainya itu? Ya, kalau yang di kecamatan itu kebanyakan makanan, kemudian mungkin produk-produk sembako. Kita juga kerjasama dengan Dinas UMKM supaya ada gerakan pasar murah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodir lah semua UMKM kan cukup banyak ya, dan mereka pasti akan mencari pendapatan lebih di saat bulan Ramadan. Jadi kita akomodir seperti itu. Sedangkan tadi kalau Pak Rinaldi sampaikan mengenai takjil, itu memang takjil dibagikan di 6 titik di kecamatan yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi target kami adalah kayak supir ojol, kemudian pengamen jalanan, orang-orang yang tidak mampu ada di jalan seperti itu. Ya, ini menarik Pak. ISMI kan bisa dibilang kan ada namanya, tapi kegiatan itu hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang ya. Mungkin di sekolah, di kampus ya. Apa mungkin yang membuat gebrakan ISMI, terutama Kota Bogor ya. Kita gerak gitu kan, memperkenalkan nama ISMI terutama kepada generasi muda ya, dengan adanya kegiatan seperti ini ya. Alasannya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kegiatan yang udah kita lakukan ISMI Orda Kota Bogor itu cukup banyak ya Mas ya. Itu antara lain kita udah lakukan seminar khusus tentang bahayanya narkoba, kemudian judi online. Nah, sekarang kita juga sedang merancang bagaimana supaya anak-anak muda itu supaya bisa lebih mau mencintai agamanya, khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, dan mau mengetahui tentang bahwasannya Islam itu indah, bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Nah, kemudian beberapa kegiatan lain yang memang sudah kita lakukan adalah kurban dan berbagai kegiatan yang sifatnya dirasakan oleh umat gitu ya. Nah, kali ini kita buat sesuatu hal dengan momentum Ramadan ini adalah festival yang bisa merangkum
semuanya kegiatan-kegiatan itu dan dipindahkan ke masyarakat, Iya. seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya dirasakan masyarakat golongan tertentu, tapi seluruh golongan yang merasakan. Dan tidak hanya dirasakan oleh umur tertentu, tapi mulai dari siswa sekolah SMP juga kita libatkan untuk berbagai acara kegiatan ISMI ini. Ya, startnya mulai dari kapan Pak kegiatannya? Acaranya kita laksanakan di 3 hari Ramadan sampai Ramadan. 10 hari ke depannya. Dari 8 Maret Mas, insya Allah. Mulai 8 Maret Sampai 17 Sampai Maret. 17 Maret. Iya, iya, iya. Itu ada kegiatan apa aja Pak? Tadi kan sempat ada film, terus itu kegiatan apa aja Pak? Mungkin Bu Sari bisa lebih detailkan lagi kegiatan-kegiatannya. Oke, tadi yang pertama kami mengadakan kegiatan Sunlight on the Mall setiap pagi. Itu mengundang sekitar 150 sampai 200 siswa SMP di Kota Bogor. Itu sip undangan atau apa daftar kepada panitia? Kami mengundang, jadi ada Mengundang. perwakilan dari sekolah yang akan bergantian setiap harinya sekolah yang kami undang. Itu untuk hadir di Botani, dan kami dari ICMI akan memberikan kuliah kayak bukan kultum ya, jadi kayak sedikit wejangan lah yang dengan cara yang bisa sampai dengan anak Gen Z dengan cara yang sangat sesuai supaya anak-anak sekarang ini jangan sampai terjerumus kepada pergaulan dan apapun itu yang kurang baik. Itu sampai jam 12. Setelah itu kami ada kegiatan talk show, kemudian ada kegiatan bazar juga di dalam Botani, ada beberapa bazar, kemudian ada bedah buku dari ketua ICMI pusat. Kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan seperti workshop mengenai film, karena kami juga mengadakan ICMI short movie festival gitu. Jadi yang saat ini sudah mulai disebarkan, terbuka untuk semuanya untuk ikut. Siapa saja boleh. Siapa saja, walaupun ada 3 kategori, yaitu pelajar, kemudian umum, satu lagi komunitas atau masyarakat umum, seperti itu. Kemudian ada lomba marawis, qosidah, dan qiraatul kutub. Itu juga dilakukan, semuanya kami lakukan online. Kemudian finalnya baru dilakukan di Botani. Oh, Seperti final itu. tanggal 17. Setiap hari, jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 17 itu kan ada final-final final seperti start. itu. Menarik ini sunlight di mall gitu kan. Konsepnya apa yang dipikir ISMI? Kenapa sunlight di dalam mall gitu kan? Mungkin Bapak Tobi yang ngejelasin. Angga? Iya. Jadi sama kita ketahui, mall itu pada saat ini dipandang oleh anak-anak muda itu adalah tempat yang paling nyaman kan. Iya. Nah, kita mau ambil konsepnya, tidak bisa memaksakan mereka langsung pergi ke masjid gitu. Tapi mereka juga di mall kita bikin nyaman dan dapat insight-insight dari kita gitu. Tentang keislaman yang saya sebutkan tadi, rahmatan lil alamin. Kemudian untuk mengambil hatinya anak-anak ini, kita tenangkan dulu dia dengan suasana yang dia suka gitu. Nanti di acara itu pun kita adakan seperti ice breaking yang membuat mereka itu happy untuk mengikuti acara itu. Kemudian tidak terbatas hanya di mall, itu kita buat acara untuk anak-anak. Tadi kita udah ceritakan juga buat UMKM. Kita akan adakan pelatihan ya Bu Sari ya, Yeah. Pelatihan tentang halal, kemudian UMKM untuk goes to digital. ya untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Itu Kak. Ya, terus mengenai penggalangan dana nih, total ada berapa anggota ISMI Kota Bogor yang terdata, dan apakah maksudnya penggalangan dana itu seperti mereka menyumbangkan bisa uang atau mungkin kalau ada yang punya usaha mungkin usaha atau gimana Pak? Ya, secara umum memang kita mengharapkan donasi atau dana dari seluruh warga Kota Bogor yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya untuk takjil tadi. Karena poin tertentunya adalah kita untuk bagaimana buka puasa itu mudah, dan bagaimana para teman-teman kita yang lagi musafir atau yang lagi di jalan itu lebih mudah untuk berbuka puasa. Nah, tentang pendanaannya, di samping yang saya sebutkan tadi ya, beberapa stakeholder Pemda, kemudian bank-bank negeri atau swasta, kemudian para pengusaha, bahkan para anggota ICMI sendiri. Anggota ICMI secara kolektif kita
ada di angka 300-an di Kota Bogor. Kemudian nanti para anggota ICMI itu juga akan berpartisipasi untuk menggalang dana. Ya. Gitu. Mungkin bagi masyarakat yang ingin ikut mendonasikan itu bisa kemana Pak? Di flyer yang sudah kita sampaikan di sana ada nomor rekening khusus ICMI, khusus nomor rekening Bogor ICMI Islamic Festival. Jadi di sana bisa dikolektif di sana dananya dan panitia nanti akan membagikannya dalam bentuk takjil dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pembinaan generasi muda tadi. Sekedar menambahkan sedikit, mungkin kepada teman-teman gitu ya yang aktif di Instagram, apabila ingin ikut menyumbang bisa DM di Instagram BIIF. Kami ada Instagramnya BIIF itu ada, kemudian atau ICMI Orda Kota Bogor. Kemudian kalau memang tidak memberikan dalam bentuk uang, kami juga menerima dalam bentuk makanan, takjil. Nanti kami akan salurkan seperti itu. Jadi terbuka untuk apapun. Dan satu tadi kita terlupa Pak, kita juga ada bazar buku. Seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa penerbit yang sudah setuju untuk membuka bazar buku Islam gitu ya di acara kami. Seperti itu. Dalam bentuk bazar ini buku-buku Islamkah? Maksudnya apakah dapat potongan harga atau gimana mungkin? Sepertinya ada promo-promo seperti itu, ya, betul. Ya dan yang uniknya lagi sih Mas, kita tahu ya bahwa Kota Bogor itu sangat beragam, umat beragamanya gitu. Nah dan termasuk salah satu kota yang cukup baik untuk anti sara dan sebagainya. Jadi kami juga dari penggalangan dana bekerjasama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain dan mereka juga membantu menyumbang sebagai kolaborasi di mana memang sudah biasa mereka lakukan setiap tahun di Ramadan untuk memberikan takjil dan saat ini mereka sepakat untuk menyumbang lewat ICMI seperti itu. Oh, menarik nih. Terus kemudian kalau persiapan sendiri Pak itu mulai dari kapan dan mungkin ini berarti untuk di ICMI pusat Kota Bogor baru pertama atau mungkin udah ada daerah lain yang kedua? Untuk acara yang kita kemas sedemikian rupa ini baru pertama kita lakukan. Nah ini sebagai pilot project juga buat ICMI nasional. Jadi seperti disampaikan di awal oleh Bu Sari tadi, ini merupakan program juga buat Kota Bogor. Jadi sebagai penarik wisata. Nah kemarin kita udah silaturahmi juga ya Bu ke Dinas Pariwisata dan menyambut baik untuk acara ini jadi agenda khusus untuk menarik wisatawan juga. Walaupun secara graduate ini adalah langkah awal, tapi kita akan terus perbaikin untuk tahun-tahun ke depan gitu. Jadi ini kita udah siapkan jauh hari, udah hampir 2 bulan kita berkolaborasi untuk mengerjakannya. Dan salah satu tujuan dari podcast ini adalah mengimbau warga Kota Bogor untuk ikut partisipasi di acara BIP 2025 ini. Ya, artinya ini bakal terus berlangsung setiap tahun nih? Setiap tahun. Setiap Ramadan kah? Setiap Ramadan berarti ya? Ya, menarik ini Pak. Apa berarti kalau sukses ini bakal mungkin diikuti oleh daerah-daerah lain Pak? Insya Allah. Dan untuk ICMI sendiri ini juga bagian dari acara ICMI nasional ya Bu ya, ICMI pusat gitu. Oh iya. Nanti siapa mungkin tokoh-tokoh ICMI pusat yang bakal hadir Pak? Selain tadi Ketua Umum. Ketua Umum Bapak Arif Satria akan bedah buku, kemudian tokoh-tokoh nasional yang legend seperti putra pendiri ICMI yang kemarin juga hadir di acara, insya Allah kita juga undang dan beberapa tokoh nasional lain yang sekarang masih aktif sebagai narasumber berbagai kegiatan dan tokoh-tokoh ICMI lainnya. Mungkin apa nih yang promo yang disepakati ICMI yang masyarakat Kota Bogor harus hadir nih di Botani, pokoknya Botani mungkin di 6 kecamatan lain ya. Dengan apa cara-cara yang ICMI lakukan ini? Ya, salah satunya sekarang media sosial kan merupakan sarana yang cukup efektif untuk
menyebarluaskan informasi, terutama bagi generasi-generasi muda sekarang yang melek digital dan melek Android. Itu kita udah lakukan spreading di berbagai Instagram, kita upload. Kemudian ini juga salah satu, alhamdulillah Radar Bogor memfasilitasi untuk ini supaya lebih membumikan acara ini. Nah, perlu kita sampaikan ya, Bu Sari merupakan bagian tokoh dari UMKM juga. Kita sebutkan tadi 6 kecamatan itu artinya ada beberapa titik yang memang bukan di kecamatan tapi di sentra-sentra tempat keramaian, bahkan bisa memecah keramaian yang tadinya menghambat lajunya lalu lintas. Misalnya seperti di daerah Bang Barung, itu kan padat banget tuh. Jadi kita alihkan acaranya, nanti sebagian kita di Masjid Al-Mutakin. Di sana kita berbagi takjilnya dan berbagi UMKM-nya di sana juga gitu. Jadi tempat-tempat spot yang tadinya dipakai buat lalu lintas bisa lebih lapang dan lalu lintas jadi lancar gitu. Kemudian beberapa titik lain itu ada di taman-taman dan ada juga di masjid ya Bu ya, masjid lain gitu. Baik. Mungkin sedikit agak melenceng Pak ya. Terutama kan tadi kan sasaran Bogor Islamic Festival ini kan anak muda ya. Mungkin bagi ISMI sendiri memandang generasi muda saat ini, terutama yang generasi zilenial dan juga generasi alpha sekarang, terutama bagi Islam, perkembangan Islam saat ini seperti apa? Ya, pada hakikatnya kan generasi penerus kita adalah generasi muda. Ya. Jadi itu pentingnya anak-anak muda ini untuk kita libatkan dan ikut masuk ke acara ini. Gitu. Di samping mereka juga terlibat dalam perlombaannya dan mereka juga terlibat di acaranya. Terlibat di perlombaannya di acara movie tadi ya Bu ya? Movie ya. Festival di film Marawis Qasidah juga banyak kok. Anak-anak kita juga terbuka kayak untuk misalnya ada anak SD dan sebagainya mau ikut juga kami persilakan. Jadi memang kenapa kita targetnya generasi Gen Z ya dan sebagainya, karena kita lihat anak-anak sekarang lebih mungkin mereka Islam, tapi terkadang kalau kita tanya apakah mereka sudah menjalankan semua aturannya itu dengan benar, itu ya kadang lupa, yang sibuk les, yang dan sebagainya atau sibuk main gadget gitu ya. Nah, pendekatannya untuk kita mengingatkan ke mereka kalau hanya satu set dan cuman lewat orang tua, saya rasa juga agak berat gitu ya. Jadi kita mencoba tadi Bapak sampaikan di tempat yang nyaman kita memberi masukan apa sih yang bisa menggugah hati mereka untuk menjalankan Islam yang sesuai dengan SOP Islamnya. Mereka sebagai anak muda sudah mulai membiasakan diri, sholatnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Dan harapannya terus terang generasi-generasi ini kan yang akan menggantikan nanti ya kita. Dimana Kota Bogor kita harapkan menjadi kota yang tetap ramah anak, ramah kepada semua keberagaman agama di Indonesia, kemudian juga cukup kuat gitu untuk akhlaknya anak-anak kita, seperti itu. Iya. Dan apa perlu diketahui Pak, saya baru dapat ini survei ya. Mungkin sekitar 33% atau berapa itu umat Islam Indonesia itu yang melaksanakan sholat. Betul. Ya, sedangkan sisanya ada yang sholat, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, bahkan ada yang nggak sholat sama sekali gitu. Betul. Meskipun mereka mengaku saya Islam tapi nggak sholat. Mungkin ini mungkin harapannya Pak, harapan dari ISMI Kota Bogor ini terhadap acara ini seperti apa gitu kan, dan mungkin feedbacknya itu bagaimana? Ya, harapannya kita dari panitia ISMI BIP 2025 ini menghimbau seluruh masyarakat Kota Bogor, khususnya masyarakat Muslim Kota Bogor, untuk ikut berpartisipasi pada acara ini dan untuk juga aktif
mengikuti acara ini gitu. Karena di 6 kecamatan ini kita buat dan senternya di Botani selama 10 hari itu sangat mudah untuk mengaksesnya dan berbagai acara kita kemas di sana. Jadi nggak ngebosanin. Kemudian Bu Sari mungkin bisa sampaikan harapan-harapannya untuk para donatur, silakan Bu Sari. Kami hanya berharap kepada semua donatur yang telah mendukung di kegiatan kami, insya Allah apa yang sudah diberikan itu memang dikembalikan kepada umatnya, dan harapannya kepada masyarakat Bogor, terutama anak-anak muda, dapat merasakan manfaat dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan secara tidak langsung kegiatan ini dapat mengetuk hati dan membuka hati dari anak-anak muda untuk kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti Amin, itu. amin. Mudah-mudahan acara nanti dari tanggal 8 sampai tanggal 17 Maret itu berjalan sukses dan lancar. Amin. 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 Terima kasih Pak Bu atas kehadirannya. Ya, Ya. siap.